Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita terambil dari Yosua 23 ayat 1-16 dengan tema Bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sahabatku, Yosua 23 adalah bagian dari pidato perpisahan Yosua, seorang pemimpin yang membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Di bagian ini, Yosua menekankan beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh bangsa Israel setelah ia tiada. Salah satu pesan utama yang Yosua sampaikan adalah agar bangsa Israel bertekun mengasihi Tuhan Allah mereka. Ayat 1-2. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur." Tafsiran, ini adalah bagian penting dari Alkitab yang mencerminkan tanggung jawab umat Israel setelah mereka berhasil menaklukkan tanah perjanjian. Pada bagian ini, Yosua menyadari bahwa usianya sudah tua dan waktu untuk berpulang semakin dekat. Oleh karena itu, ia menyampaikan pesan yang penuh makna kepada bangsa Israel sebagai bentuk amanat terakhir sebelum ia meninggalkan mereka. Ayat 3-5. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, Aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu. Seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu. Mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan, Allahmu, Dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu. Sehingga kamu menduduki negeri mereka. Seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu. Tafsiran, Yosua pertama-tama mengajak umat untuk mengingat segala kebaikan yang telah Tuhan lakukan bagi mereka. Dia menyoroti kemenangan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dalam pertempuran melawan musuh-musuh di tanah Kanaan, ini adalah pengingat bagi mereka bahwa semua pencapaian yang telah mereka raih bukanlah karena kekuatan mereka sendiri, melainkan oleh campur tangan Tuhan. Yosua berkata, "Sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang telah berperang bagi kamu." Hal ini menunjukkan bahwa mengasihi Tuhan bukanlah hanya soal perasaan emosional, tetapi juga tanggapan yang logis atas semua kebaikannya. Kasih kepada Tuhan harus lahir dari rasa syukur atas segala karyanya. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada Israel, maka mereka pun diharapkan merespons dengan kasih yang setia dan konsisten. Ayat 6-8. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan, Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Tafsiran, Yosua kemudian menekankan pentingnya ketaatan terhadap hukum Tuhan sebagai bentuk kasih yang nyata. Kuatkanlah hatimu sungguh-sungguh untuk berpegang teguh melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa ayat 6. Bagi bangsa Israel, ketaatan ini sangatlah vital karena mereka berada di tengah bangsa-bangsa lain yang menyembah Allah-Allah palsu. Oleh karena itu, Yosua mengingatkan agar mereka tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari hukum Tuhan. Poin ini sangat relevan bagi kehidupan orang percaya masa kini. Di tengah dunia yang penuh dengan godaan dan pengaruh negatif, kita dipanggil untuk tetap setia berpegang pada firman Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti kita menempatkan firman-Nya sebagai pedoman utama dalam hidup kita. Kita tidak boleh tergoda oleh prinsip-prinsip dunia yang seringkali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ayat 9. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu ini, seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Tafsiran, Yosua mengingatkan Israel bahwa kemenangan yang mereka raih adalah karena campur tangan Tuhan. Tuhan yang menghalau bangsa-bangsa kuat dari hadapan mereka, bukan karena kekuatan atau kemampuan mereka sendiri.
Ini adalah pengakuan bahwa segala keberhasilan yang Israel nikmati adalah anugerah Tuhan semata. Mereka harus mengingat bahwa tanpa Tuhan, mereka tidak mungkin bisa menang. Ayat 10, satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1.000 orang. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tafsiran, di ayat ini, Yosua menggambarkan betapa besarnya kuasa Tuhan yang bekerja melalui umatnya. Satu orang Israel bisa mengalahkan 1.000 musuh. Sebuah penggambaran hiperbolik yang menekankan bahwa kemenangan mereka sepenuhnya karena Tuhan berperang bagi mereka. Janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai Israel terbukti benar, dan mereka telah mengalami kuasa ilahi yang luar biasa. Ayat 11, maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan, Allahmu. Tafsiran, Yosua memberikan perintah yang sangat penting setelah mengingatkan mereka akan kebaikan Tuhan. Dia mengajak bangsa Israel untuk berjaga-jaga sungguh-sungguh, agar mereka tetap setia dalam mengasihi Tuhan. Ini adalah peringatan agar mereka tidak menjadi lengah atau terlena oleh keberhasilan yang telah mereka capai. Ayat 12-13, sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu. Tafsiran, Yosua memperingatkan bahwa jika bangsa Israel mulai bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tersisa di tanah Kanaan dan mengambil bagian dalam penyembahan berhala mereka, maka Tuhan tidak akan lagi berperang bagi mereka. Bahkan, bangsa-bangsa itu akan menjadi jerat dan perangkap bagimu, cambuk pada pinggangmu dan duri di matamu. Peringatan ini mengandung makna spiritual yang mendalam. Bertekun dalam mengasihi Tuhan berarti menjauhi hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian kita darinya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat berupa kebiasaan, pergaulan, atau nilai-nilai yang tidak sejalan dengan ajaran Alkitab. Kita harus waspada agar tidak terjebak dalam kebiasaan atau pengaruh yang menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Ayat 14-16. Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik, yang telah diberikannya kepadamu. Tafsiran, Yosua tidak hanya menyampaikan nasihat untuk mengasihi Tuhan, tetapi juga memperingatkan konsekuensi yang akan terjadi jika mereka tidak melakukannya. Jika Israel berpaling dari Tuhan dan mulai menyembah Allah lain, maka Tuhan akan menarik kembali berkat-Nya dan bahkan menghukum mereka. Yosua dengan tegas berkata, murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu akan segera binasa dari negeri yang baik ini. Lebih dalam lagi, kasih Tuhan adalah kasih yang suci, dan Ia tidak bisa mentolerir ketidaksetiaan. Pesan ini menjadi panggilan serius bagi kita untuk selalu setia mengasihi Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan haruslah dibangun atas dasar kasih yang tulus dan berkesinambungan, bukan hanya kasih yang temporer atau berdasarkan keadaan tertentu. Sebab jika kita berpaling darinya, kita juga akan kehilangan berkat dan perlindungannya. Penutup, pesan Yosua kepada bangsa Israel di Yosua 23 ayat 1-16 mengandung prinsip yang sangat relevan bagi kita saat ini. Mengasihi Tuhan bukan hanya soal perasaan, tetapi juga soal tindakan nyata melalui ketaatan dan kesetiaan.
Di tengah godaan dunia, kita dipanggil untuk tetap bertekun dalam kasih kepada Tuhan dengan menjauhi segala sesuatu yang dapat merusak hubungan kita dengannya. Kasih yang setia kepada Tuhan akan membawa berkat dan kekuatan dalam hidup kita. Mari kita selalu mengingat karya-karyanya dan terus bertekun dalam kasih yang sejati kepada Tuhan Allah kita. Amin.